angkat suaramu, angkat hatimu, katakan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja,
Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday worship from home. Ini dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home Dan Sunday worship from home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom, selamat pagi. Selamat datang dalam live worship dan fellowship Grace of Christ Community Church Surabaya. Dalam fellowship ini kita merayakan kasih Kristus yang besar, yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Jika saudara sedang berada di Surabaya dan sekitarnya, mari terhubung dengan kami, bersama-sama kita menjadi murid-murid Kristus dalam terang dan kebenaran dan kasih. Kita menjadi satu keluarga yang saling mengasihi, menguatkan dan mendoakan, dan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja ini. Saudara juga bisa membagikan link ibadah ini ke seluruh media sosial atau grup WhatsApp saudara, sehingga semakin banyak orang yang diberkati melalui fellowship pada hari ini. Kami sangat mengasihi saudara. Kami ingin kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan kasih Bapa yang berlimpah-limpah. Di rumah kasih karunia ini kita pasti dikuatkan, dimerdekakan, dan diberkati, karena Yesus Kristus yang menjadi pusat gereja ini. Kami berdoa, biarlah kita senantiasa berada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Dia kita berhak menikmati berkat-berkat Bapa yang besar. Dan kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat yang penuh kasih karunia dan kebenaran, menikmati kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, dan hidup yang penuh kuasa. Dari tempat ini, kami ingin saudara mengetahui bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara, dan Dia ingin kita menikmati janji-janjinya yang sudah disediakan bagi kita semua. Saya Lim Longwa dan istri mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Sunday Worship from Home di Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami percaya semua saudara yang sedang menyaksikan acara ini, bahkan menikmati acara ini setiap minggunya, boleh terberkati. Mari sebelum kita lebih dalam lagi di dalam hadirat dan kasih Bapa, mari kita satu hati, kita berdoa, mengucap syukur atas segala rencana dan karya Bapa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Pribadi Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup kami. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia kami. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu.
Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh besar atas hidup kami. Tiba waktunya kami ingin bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang sudah tertanam dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami mengangkat suara kami, mengangkat hati kami Tuhan, untuk bersatu dengan Roh-Mu, mengucap syukur lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, Bapak. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
Kami sembah, kami tinggikan Engkau Raja kami, Engkau Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja kami. Kami tinggikan. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Raja kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Karena Engkau yang layak kami sembah. Engkau Bapa yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami mau menundukkan diri kami Tuhan. Hanya di atas satu Raja, hanya di atas satu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus pujiannya dengan lebih sungguh lagi, katakan dimuliakan, dimuliakan, yes Lord, Kau yang layak ditinggikan, Yesus, yes namamu Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
karena kemegahan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita, memuji Engkau. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab kasih-Nya besar, perbuatannya ajaib. Itulah Engkau Tuhan kami Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau layak ditinggikan. Mari semua bersorak, sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah, oh segenap jiwa kami, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Everybody! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersuka di dalam Tuhan, sebab Dia ajaib, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan. Come on. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus Kristus Tuhan.
Lebih dahsyat lagi bersama Yesus. Come on. Haleluya. Oh. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Katakan rohmu, rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, oh, kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Sama dengan surga. Mari katakan sama-sama, come on. Tuhan Engkau hadir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Angkat suaramu, katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu. 1, 2, 3, go. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Sama dengan surga. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan dengan iman. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Senada dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu,
Haleluya. Shalom saudara, terima kasih telah berfellowship bersama dengan kami pada hari ini dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami senang saudara dapat bergabung pada hari ini, dan dimanapun saudara berada, doa kami anugerah kasih Bapa selalu menyertai. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa informasi yang Bapak Ibu Saudara dapat simak berikut ini. Yang pertama, di masa pandemi kita masih melayani secara online. Kita ada beberapa program. Yang pertama program Good News Tonight, yaitu setiap hari Kamis pukul 8 malam. Kita ada program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap hari Sabtu pukul 1:30 siang, di mana kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan berdoa. Dan setiap hari Minggu seperti hari ini, kita bersama ada program live worship dan fellowship pukul 10 pagi. Semua program-program tersebut dapat saudara ikuti melalui akun media sosial GCCC Surabaya, baik itu Facebook, Instagram, maupun YouTube. Saudara dapat subscribe dan juga sharing sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendengarkan kabar baik Injil kasih karunia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, kami tetap melayani. Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar, dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan. Yang ketiga, saudara yang merasa diberkati di tempat ini dan menjadikan GCC Surabaya sebagai rumah saudara, kita dapat bersama-sama menabur di tempat ini, dan saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan sharing. Kita sama-sama mau belajar menjadi murid Kristus, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Mari siapkan hatimu saudara. Mari Roh Kudus, Kau yang beri kami understanding, beri kami pengertian untuk kami boleh mengerti firman-Mu, maksud dan rencana hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan dengan iman, sebab Engkau penolong kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, oh Tuhan, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Kami dapat ku tangguh. Mari pagi hari ini serahkan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari andalkan Dia, mengatakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat ku tangguh. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari serukan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan sekali lagi katakan segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Percaya Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur di siang hari yang diberkati Tuhan ini. Satu hal yang kami syukuri bahwa Engkau Bapa yang setia. Meskipun kami penuh dengan kelemahan, meskipun kami penuh dengan kekurangan, tapi Engkau Bapa yang setia tidak pernah menghakimi kami, tidak pernah menekan kami.
tidak pernah menuduh kami, tapi Engkau selalu dengan kasih-Mu menerima kami, karena kasih anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang setia. Kami begitu bersyukur, kami begitu bangga, kami begitu bersuka cita memiliki Bapa seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu, diberkati oleh kesaksian. Kami percaya Tuhan, setiap firman, setiap kesaksian yang ditaburkan, Roh Kudus bekerja luar biasa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kami, menjawab segala pergumulan kami. Bahkan lebih daripada itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat. Ketika kami melangkah dalam kehidupan ini, kami tahu Bapa sangat mengasihi kami. Rencana-Mu besar dalam hidup kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati sama-sama berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman Praise and Worship, luar biasa, diberkatilah senantiasa. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari yang diberkati Tuhan ini, Sunday Fellowship, Live Worship and Fellowship, Grace of Christ Community Church Surabaya. Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan Yesus mengasihi saudara. Berkat Bapa melimpah dalam kehidupan saudara. Jangan takut, jangan khawatir, Bapa punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Dia pegang tanganmu dan Dia bekerja dahsyat di dalam seluruh kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu di hari-hari setelah Pentakosta apa yang terjadi? Setelah Pentakosta, setelah Roh Yesus Kristus naik, Roh Kudus kemudian dicurahkan, yang terjadi adalah para murid, ya, yang awalnya mereka ketakutan sebelum Roh Kudus dicurahkan, yang awalnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bingung, ketakutan, ya, mereka berkumpul di loteng Yerusalem, ya, para murid yang awalnya penakut, kemudian ketika Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, mereka menjadi orang-orang yang gagah berani. Mereka memberitakan Injil, mereka bersaksi, mereka membentuk komunitas-komunitas, menjadi murid-murid Kristus. Alkitab berkata mereka bukan orang-orang yang terpelajar, mereka bukan orang-orang yang pintar, tapi ketika mereka melihat, mereka bersaksikan, menyaksikan bahwa akan kasih, akan kemurahan, akan karya Tuhan Yesus Kristus, para murid kemudian menjadi begitu radikal memberitakan Injil Tuhan Kristus. Jika kita tahu bersama dalam Kisah Rasul, dari 120 murid, akhirnya Tuhan menambahkan menjadi 5.000 orang yang diselamatkan. Nah, hari ini saudara, kita akan berkaca atau kembali mencoba apa yang terjadi pada masa hari Pentakosta. Di sini ada murid-murid Kristus yang sudah sangat lama di worship leader saja, sudah sangat lama dimain musik saja, namun hari ini biarlah mereka kemudian bisa sharing, menyampaikan 1-2 ayat firman Tuhan, kemudian mereka bersaksi. Saudara jangan lihat siapa mereka saudara, tapi percayalah firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan selalu berhasil dan dikerjakan, sehingga Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Mari saudara kita sambut yang pertama, siapa dulu nih? Bapak Bobby, Papa Rock and Roll. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Terima kasih. Evangelis Bobby. Cocok ya rasanya. Makasih Pak Dev. Lanjut, Ya. silakan. Kameranya yang mana nih? Halo. Ini, itu. Ya. Salam teman-teman semua. Gini Pak ya. Ya, salam. Saya kelihatan putih banget ya. Ya. Terima kasih waktunya. Saya benar kata Pak Dev, jangan melihat orangnya, tapi lihatlah kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Ya, kalau dilihat orangnya nggak apa-apa, lumayan ganteng. Sudah punya istri. Ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, saya ini paling sering bersaksi. Mungkin ada 6 atau 7-8 kali. Tapi saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan sedikit tentang kebaikan Tuhan pada diri saya. Yang mau saya sharekan, saya bukan membawakan firman, saya mau share ya. Saya punya satu ayat
kebetulan dikirim sama istri saya, Devi, tadi malam ketika saya masih visit usaha saya, dikirimi ayat. Boleh dibantu untuk dibuka di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya rasa Bapak, Ibu, dan Saudara sering mendengar ayat ini. Saya sendiri juga sejak saya sekolah minggu dulu, ada yang pernah sekolah minggu ya? Saya dulu sekolah minggu namanya sondak, bener ya? Karena saya dulu kecilnya di Ambon, di Maluku, ikut papa tugas. Jadi saya dulu ngalami sekolah minggu itu namanya sondak. Jadi kalau saya dibangunkan dulu, ayo sondak gitu. Itu mungkin dari bahasa Belanda mungkin. Karena Maluku kan dekat sama orang-orang Belanda dulu, namanya sondak. Juga sering saya dulu mulai dikenalkan oleh ayat ini. Nah, yang saya mau share ya Bapak Ibu Saudara, ayatnya sederhana. Tapi kalau kita mau mengimplementasikan ya ke diri kita itu susahnya minta ampun. Serahkanlah. Berarti itu menyerahkan, memasrahkan. Itu Bapak Ibu Saudara, susahnya minta ampun. Bagaimana tidak? Saya bukan orang munafik. Namanya kekhawatiran itu sampai ke bawah tidur terus bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Kekhawatiran Bapak Ibu, apalagi semenjak pandemi. Saya kemarin sempat beberapa minggu yang lalu pernah share juga sama Pak Dev ya. Saya bersaksi. Saya enggak bosan-bosan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kesaksian ini. Saya itu benar-benar ada di titik di mana sedikit lagi saya tuh hampir tidak percaya kuasa Tuhan. Benar. Yang saya tetap pegang dan sampai saat ini tuh saya berterima kasih adalah karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Karena seringnya saya itu menyembah, seringnya saya itu berbicara dengan Roh Kudus. Hampir Bapak Ibu, saya itu mengalami suatu momen di mana saya itu nyaris tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Saya hanya percaya, oh pokoknya Tuhan itu ono, tapi nek berkuasa wis gorong karuan. Sampai hampir seperti itu Bapak Ibu. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, saya itu bisa dikuatkan. Bisa dikuatkan. Tidak mudah memang. Apalagi saya yang kebetulan berwira swasta. Saya punya pegawai Bapak Ibu. Lumayan banyak pegawainya. Terus kalau ketika pandemi ini sepi, giliran saya harus bayar gaji, waduh bingung, duitnya masih kurang. Sedangkan waktu masa pandemi ini pun saya sudah mengeluarkan beberapa pegawai itu sampai 50%. Dan saya mengalami suatu guncangan, sampai saya stres, dibilang depresi. Saya sangat bersyukur, saya mengenal Tuhan Yesus, mengenal Bapa yang baik, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus sejak saya kecil. Jadi saya itu punya pegangannya itu apa? Pegangannya itu Roh Kudus Bapak Ibu. Makanya saya pernah bilang waktu Pentakosta, Tuhan Yesus terangkat ke surga, yang diturunkan itu Roh Kudus. Roh Kudus Bapak Bu, yang diturunkan bukan Pak Menteri ini, Pak Lurah, Pak RT, enggak, tapi Roh Kudus. Hebatnya lagi Roh Kudus ini bisa masuk ke segala bangsa dengan berbagai macam bahasa. Sampai ke saya juga. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ketika saya menyembah, kula ramah sekian, gak ngerti artinya. Apa artinya itu ya? Ada yang tahu artinya itu? Ada yang kira malah artinya apa itu?
Tapi ketika saya melakukan itu, ketika penyembahan, saya merasakan itu iso geringgingan Bapak Ibu ya. Ndredeg, kayak apa ya? Kayak saya merasakan suatu kenyamanan. Suatu kenyamanan, terus saya merasakan keharuan ya, terharu. Itu loh Bapak Ibu. Luar biasanya Roh Kudus, terharu terus enak gitu. Makanya ayat tadi itu bilang, serahkanlah hidupmu. Ada ayat, tadi saya sempat tanya Bu Novi ya. Ayat jangan khawatir atau jangan takut, itu ada 365 ayat, berarti pas 1 tahun. Jangan khawatir apa jangan takut gitu ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa di Alkitab sendiri, jangan kamu takut itu 365 kali. Berarti tiap hari sudah ada, jangan takut. Amin? Amin. Tapi mudah enggak prakteknya? Tidak mudah. Daging soalnya Bapak Ibu. Pasrah, ya nanti Roh Kudus nanti yang akan menolong. Dijawil sama istri saya. Anakmu menewayain bayar sekolah. Roh Kudus njaluk duwe pokok. Masa gitu kan? Akhirnya saya pakai hikmat. Pakai hikmat karena panik. Bukan hikmat yang saya pakai, tapi ego. Ego yang muncul, kesombongan yang muncul. Melakukan tindakan-tindakan tanpa kontrol. Sambil sedikit sombong, ini hikmat kok. Saya pakai hikmat ini. Tapi hikmat, kalau tidak ada penyertaan Roh Kudus, enggak jadi Bapak Ibu. Roh Kudus nomor 1. Saat ini, dunia ini saat ini dengan keadaannya yang porak-poranda kayak gini. Perekonomian kemarin Bitcoin habis gini dimainkan gini-gini. Pandemi juga belum berakhir. Itu cuman Roh Kudus. Amin. Yang bisa Bapak Ibu pegang. Amin. Roh Kudus saja. Ketika sekarang saya di mobil, saya khawatir begini begitu. Menyembah wis. Oh, menyembah wis lagu apa pokoknya sing enak nyembah. Nyetir aduh enake. Ayem mati Bapak Ibu. Cuman itu tok sekarang yang saya pegang. Jadi ayat ini tadi sudah jelas. Sudah sangat jelas. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Bertindaknya itu apa? Bertindak terus moro-moro. Tuhan aku butuh duit. Bertindak Tuhan. Menisuk tok 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 tok. Shalom. Dibuka ono duit sakerdus. Nah itu maksud Tuhan bertindak. Bukan begitu juga. Melalui apa? Penyertaan Roh Kudus akan membimbingmu untuk memberikan titik poin-poin yang bisa memberikan berkat bagimu. Amen. Itu loh. Caranya seperti apa? Ajaib. Tuhan kita tuh ajaib. Roh Kudus itu mujizat. Semakin kamu khawatir, semakin pula kamu stres. Tapi semakin kamu ikhlas, sabar dan percaya sama Roh Kudus, kamu rest, Roh Kudus akan bertindak. Yes. Banyak sekali Bapak Ibu saya pengalaman selama 2020 sampai 2021. Banyak sekali. Tapi itu mungkin caranya Tuhan untuk menaikkan level iman saya. Dan saya selalu di tempat ini, di GCCC Surabaya ini, saya kalau melayani selalu semangat. Karena ada Roh Kudus di sini, saya merasakan hal yang luar biasa. Saya main drum itu kelihatan banget, terutama untuk pemain bass ya. Kalau saya sedikit loyo di kode-kode, ayo ko, sama Ivana itu di kode. Ayo ko, durung ngopi ya. Jadi saya selalu semangat main di sini. Sampai berkeringat. Pulang itu lego. Lagu-lagunya semua saya semangat. Itu karena apa? Ada Roh Kudus. Giliran worship pun saya menyembah, aduh enak. Saya begitu berterima kasih. Berterima kasih dengan pengajaran-pengajaran yang ada di tempat ini. Memberikan banyak pengalaman, level keimanan saya sangat berterima kasih. Dengan Pastor Senior Pak Yosua Tumakaka saya sangat berterima kasih.
luar biasa pengajarannya. Dengan pastor-pastor yang ada di GCC juga saya berterima kasih. Saya bukan siapa-siapa, tapi karena Roh Kudus lah saya bisa muncul sebagai sosok di mata pegawai saya itu disegani, bukan ditakuti. Bapak Ibu, Saudara, saya nggak berpanjang lebar karena diberi waktu cuma 10 menit. Lain kali saya akan bicara 45 menit. Kalau diberi waktu ya. Ya, saya rasa cukup sekian. Lain kali saya sambung lagi Bapak Ibu dengan sharing-sharing yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. God bless you. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita. Saat kita rest, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menuntun. Saya beberapa waktu yang lalu potong rambut di tempatnya Pak Bobi. Saya tanya salah satu, ini tidak ada Pak Bobi. Saya tanya salah satu yang cut ya, yang potong, tanya. Dia cerita, awalnya dia cerita, dia dari sebuah tempat barbershop yang mungkin lebih terkenal daripada punya Pak Bobi gitu ya di Surabaya ini. Saya tanya, kamu kok betah di sini? Dia cuma berkata begini, saya tanya dia, kamu kok betah di tempat ini? Terus, apakah karena bayarnya lebih gede atau bagaimana? Saya tanya gitu. Terus kemudian dia menjawab saya begini, yang sesuatu yang di luar dugaan saya. Dia berkata begini, saya senang di sini karena leadernya Pak Bobi itu seperti bapak buat kami, seperti papa buat kami. Dia tegas di saat yang tegas, di saat harus tegas, tetapi ketika saat nyantai itu benar-benar seperti sahabat, seperti teman, seperti bapak. Jadi kami itu merasa nyaman di tempat ini. Saya merasa ini adalah sesuatu buah dari Roh Kudus. Saudara lihat Pak Bobi kan penampilannya tatoan, uraan gitu ya biasanya. Kalau saudara lihat main drum, tetapi jangan lihat dari casingnya, tapi lihat dari karya Roh Kudus yang sanggup mengubah kehidupan seseorang. Haleluya. Nah, berikutnya ini worship leader kita di GCC Surabaya akan sharing juga bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita sambut bersama Bapak Ari Adriano. Haleluya. 10 menit. Silakan. Tos dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Di belakang anak-anak sudah ngomong, panik enggak? Paul panik. Haleluya, puji Tuhan. Menyambung dari evangelis Bobby, Papa Rock and Roll tentang Roh Kudus. Kita percaya bahwa setiap orang yang hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Bapa pasti memiliki Roh Kudus. Amin. Nah, setiap orang yang memiliki Roh Kudus pasti dia akan memiliki buah-buah roh. Nah, di mana buah-buah roh itu menjadi dampak di dalam kehidupan kita? Kita mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan yang terakhir ini adalah rem, penguasaan diri. Jadi segala sesuatu kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, impossible kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Jadi ibarat kata kalau kita sekarang mengalami pandemi, kita penuh dengan kasih, tetapi kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa menguasai diri kita, pasti kita akan terpancing. Suatu saat kita pasti akan tertekan dalam keadaan, tertekan dalam situasi, dan kita yakin semua pasti mengalami hal itu. Nah, kita berbicara tentang buah-buah roh ini gambaran Tuhan Yesus, saudara. Jadi apabila engkau Tuhan Yesus sudah ada di dalam engkau dan Yesus bersama kita, kasih itu secara nggak langsung pasti muncul. Kasih itu di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, itu pasti otomatis. Jadi nggak ada kasih yang ibaratnya dibuat-buat atau ibaratnya kasih itu yang kita sengaja untuk mendapatkan empati orang lain. Nah, sukacita itu juga seperti itu. Ketika kita dalam keadaan apapun, kita percaya. Jadi tadi Pak Bobi kalau nggak salah membahas masalah ketakutan. Bagaimana sih
caranya orang tidak takut. Kalau kita melihat Tuhan itu lebih senang pada orang yang percaya atau orang yang melihat. Tuhan lebih senang pada orang yang percaya. Kalau orang yang melihat, dia baru percaya, itu beda ceritanya. Tapi kalau orang yang benar-benar percaya, dia percaya seperti orang buta. Mereka datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Daud, kasihilah aku. Maka dia dapat kesembuhan. Nah, seperti ini, sukacita pun juga harus kita timbulkan karena ada Yesus di dalam kita. Amin. Kita tidak usah melihat apapun yang ada di dalam sekeliling kita. Kita tidak usah melihat situasi kita, kondisi kita. Tetapi nyatakan sukacitamu. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kamu, nyatakan sukacitamu. Maka engkau akan menikmati kasih Bapa yang sungguh luar biasa. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, itu semua adalah salah satu kesimpulan bahwa engkau hidup di dalam Kristus. Jadi bila engkau hidup di dalam Kristus, engkau pasti akan berbuah 9 buah roh. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sharingkan. Dan saya rindu untuk mengangkat satu pujian. Mungkin Pak Jokowi, Pak Randy, Pak Bobby, mari kita angkat satu pujian. Saya rindu untuk bersyukur di dalam kasih Bapa. Untuk para singer bisa dibantu. Mari kita nyanyi bersama-sama, kita bersukacita bersama-sama. Mari para singer, kita akan angkat satu pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Mari dengan iman katakan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan
bersama-sama katakan dengan iman. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes, amin. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati Tuhan. Kami yang ada di sini sangat diberkati Tuhan. Saudara, kalau saudara menemukan benang merah dari apa yang disampaikan oleh Pak Bobi dan Pak Ari, satu hal, saudara, yang penting kita harus sadari dalam kehidupan kita adalah kita punya Roh Kudus. Seringkali hal ini tidak pernah kita sadari dalam kehidupan kita. Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi pergumulan, kita seringkali berpikir bahwa saya ini seorang diri. Sehingga akibatnya apa? Kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak kuat untuk melewati segala persoalan. Tapi hari ini kami ingin mengingatkan kembali kepada saudara. Kami ingin menguatkan kembali saudara bahwa saudara dan saya punya Roh Kudus. Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuhmu adalah rumahnya Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di setiap area kehidupanmu, di setiap detik keadaanmu, dimanapun engkau berada, Roh Kudus bersama-sama dengan engkau. Dan dia pribadi yang sangat mengasihimu, dia pribadi yang peduli, dan dia pribadi yang penuh dengan kuasa, yang memberikan engkau jalan keluar, memberikan engkau keajaiban ketika menghadapi segala tantangan. Ingatlah, percayalah bahwa engkau penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika saudara mulai khawatir, mulai takut, mulai kehilangan kepercayaan, mulai merasa sedih, mulai merasa sendiri, dan mulai bingung dengan keadaan, mari tutup matamu, pegang dadamu, katakan, aku punya Roh Kudus yang mengasihiku. Roma 5 ayat yang kelima, karena kasih Bapa telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan Roh Kudus adalah pemberian dari sorga untuk menjaga, menolong, menghibur, untuk dekat dengan saudara, bahkan untuk menuntun saudara day by day kehidupan kita. Saudara dan saya punya Roh Kudus. Dan satu hal yang disampaikan juga oleh Pak Ari, saya menggarisbawahi bahwa Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Kalau saudara berpikir saudara tidak bisa berubah, saya sudah terlalu hancur, saya sudah terlalu rusak, saya tidak mungkin kembali lagi saya tidak mungkin diterima lagi, saya tidak mungkin benar, saya tidak mungkin diterima, diampuni lagi. Saya mau berkata, Yesus sanggup mengubahkan kehidupan. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Bapa. Sekeras apapun kehidupanmu, ketika kau membuka hatimu bagi Yesus, Dia mengubah kehidupanmu. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ada seorang perempuan di pinggir sumur Yakub, begitu berdosa, begitu hina. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, wanita ini diubahkan. Dalam sekejap, satu daerah itu diberitakan Injil dan kemudian jadi percaya kepada Yesus. Bayangkan saudara, tidak perlu menunggu jadi pester untuk jadi penginjil. Tidak perlu dapat titel STH atau menjadi hamba Tuhan baru bisa memberitakan Injil. Tapi ketika engkau bertemu dengan Yesus, Yesus mengubahkan kehidupanmu. Dia pakai engkau luar biasa. Ada seorang yang pendek di Yeriko bernama Sakeus. Sakeus seorang pemungut cukai.
Seorang yang dikenal, wah ini orang nggak benar ini. Tidak dianggap oleh masyarakat, dipandang sebelah mata. Hingga satu ketika Yesus lewat, dia naik pohon untuk bisa melihat Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus mengubahkan keadaan. Dulu dia begitu licik, dulu yang penuh dengan intrik, saudara. Tetapi dia bertemu dengan Yesus, Yesus mengubahkan kehidupannya. Dan dia berkata, jika ada dari antara orang banyak yang telah dia berbuat jahat kepadanya, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dalam sekejap, Sakeus diubahkan. Bahkan Yesus berkata, telah terjadi keselamatan di rumah ini karena Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menuntun untuk menjadi murid-murid. Mungkin engkau berkata, saya belum pantas, saya belum layak, saya tidak punya pengetahuan, saya bahkan masih hidup dalam kehidupan yang kadang-kadang tidak benar, saya masih jatuh bangun dalam dosa. Hari ini ingatlah bahwa engkau punya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan engkau, Roh Kudus yang memegang tanganmu, Roh Kudus yang menuntun langkah kehidupanmu, bahwa Roh Kudus yang akan membawa engkau naik tidak pernah turun, melangkah dari kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Yesus pegang tanganku, engkau berikan aku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah Yesus. Percayalah kepada Yesus. Dan lihatlah Roh Kudus bekerja, mengubahkan hidupmu. Terima kasih Yesus. Yesus mari siapkan tubuh dan darah Yesus. Kita menerima tubuh dan darahnya. Pengorbanannya, kasihnya yang besar dalam kehidupan kita. Yesus memberi. Terima kasih Tuhan. Kemenangan. Panggil nama Yesus yang berkuasa itu. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus beriku kemenangan. Yesus memberiku. Amin. Kemenangan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Dimanapun engkau berada, panggil Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau penolong kami. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Amin, amin. Yesus memberiku kemenangan. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, telah disucikan, telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk,
diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan, telah dipenuhi Roh Kudus. Bahkan kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semuanya sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa buat darah-Mu, darah perjanjian baru yang kekal, yang telah ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami menerima perlindungan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan dari ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru dan kekal, yang menyelamatkan dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur buat minyak zaitun, minyak kudus-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Minyak pengurapan yang mengurapi kami. Setiap kali kami menerima minyak kudus-Mu Tuhan, kami tahu kami menerima tanda kesukaan, menerima tanda kemuliaan, melebihi teman-teman sekutu kami. Kami menerima pengurapan, kami menerima otoritas, kami menerima kuasa. Bahkan kami dikhususkan, kami dibedakan untuk menerima anugerah kebenaran, menerima kelimpahan kasih karunia dan hidup penuh kuasa karena Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat minyak kudus-Mu. Setiap kali kami berdoa, menerima minyak kudus-Mu, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, dibuat Tuhan berhasil. Ketika kami mengurapi rumah kami, mengurapi keluarga kami, mengurapi anak-anak kami tahu ada damai dan sejahtera, ada sukacita melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Kami mengucap syukur buat minyak kudus-Mu ini Tuhan. Kami menerima dengan percaya bahwa Engkau bekerja dahsyat di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh baik, sangat baik. Bapa, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini baik secara live maupun setelahnya Tuhan. Aku berdoa biarlah Engkau terus menyertai mereka. Kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kuasa Roh Kudus terus bekerja nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap kami murid-murid-Mu, anak-anak-Mu punya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami tahu Roh Kudus bekerja, menolong kami mengangkat segala beban persoalan kami,
memberkati kami berlimpah-limpah, melindungi kami dari segala malapetaka niat orang jahat. Kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan, kami dimerdekakan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melimpah dalam hidup kami. Yang sakit Engkau sudah disembuhkan, yang lemah Engkau mendapatkan kekuatan baru. Engkau yang berkekurangan diberkatilah Engkau berkelimpahan. Sebab rancangan Bapa, Engkau memiliki hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ada kekuatan dari sorga melimpah dalam hidupmu. Engkau berlimpah dengan hikmat, Engkau peka dalam tuntunan Roh Kudus yang membawa Engkau naik tidak pernah turun, berkemenangan dalam segala aspek kehidupan. Terimalah anugerah, terimalah berkat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, satu hal yang kami yakini, kami menabur di tempat yang subur. Dan ketika kami menabur, kami pasti menuai berkelimpahan dari Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah kami semua. Keuangan kami, lumbung-lumbung kami, usaha pekerjaan kami, diberkati kami berkelimpahan. Karena Yesus sangat mengasihi kami. Kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita menerima berkat Tuhan, menerima anugerah Tuhan, menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah yang Bapa kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kami membuka tangan kami, menengadahkan wajah kami menerima rahmat, anugerah, kasih karunia yang berkelimpahan, hikmat dan kuasa dan otoritas dari Bapa di sorga melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami menerima itu dalam anugerah-Mu, dalam kelimpahan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Yesus Kristus yang mengasihi kami. Diberkatilah keuangan kami, diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah bisnis pekerjaan kami, diberkatilah keluarga kami, anak cucu kami, diberkatilah segala hal yang kami pikiran, yang kami lakukan. Dan lebih lagi Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata
Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kebesaranmu yang tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau berkah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Mari megahkan Tuhan bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari berikan kemuliaan, sorakan kemenangan. Kasih-Nya tercurah atas kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari semua bersorak. Yesus, Kaulah Raja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
selamat jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 1, 2, 3, 4. Masa pandemi, ku merasa sendiri, haus akan Injil, kabar baik. Tak lama menanti bersama kembali, hati ingin tuh ibadah lagi. Ke GCC ku kan kembali memuji, menyembah, melayani. Ke GCC ku kan kembali bertumbuh bersama dalam kasih. Yesus enere corona iki. Sampai kapan iki Mbo? Ya Mbo. Tenang aja, bersyukur, sukacita, happy tuh. Masuk Awi. Lama menanti bersama kembali, hati ingin tuh ibadah lagi. Ke GCC ku kan kembali bertemu Yongki dan Cek Lili. Ke GCC ku kan kembali, ku percaya semua diberkati. Amin, 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 Tuhan Yesus, amin. Ke GCC ku kan kembali memuji, menyembah, melayani. Ke GCC ku kan kembali bertumbuh bersama dalam kasih. Hore! Ku percaya